di tegangan kisaran 5 volt sampai 3,3 sampai 5 volt. Jadi kita perlu ada rangkaian regulator tegangan. Nah, kita menggunakan 7805, dan ada kapasitor, kita menggunakan kita pakai yang 47, oh, mungkin 100 mikro 25, ya ini aja, 100 mikrofarad 25 volt. Kemudian kita menggunakan dioda dan menggunakan transistor TIP 41. Nah, sekarang kita akan rangkaian regulator dulu. Seperti ini rangkaiannya 7805. Ini sheetnya kecilan ya. Kita besar dulu. Oke, ini 7805. Kemudian ada TIP 41. Kita akan rangkai. Saya akan jelaskan nanti bagaimana cara kerja rangkaiannya. Ini VCC. Sejauh ini jelas ya, gambarnya jelas. Ya, terlihat. Pas, Pak. Kelihatan ya. Oke. Oke. Di sini ini adalah sumber tegangannya. Jadi kita akan simulasikan. Jadi saya akan isi plus. Kita akan beri tegangan 12 volt. Biasanya power supply itu 12 volt. Oke, ini ada 7805, ada dioda, ada elektronik kondensator, dan di sini ada TIP 41. Kita akan membuat rangkaian regulator dulu. Microcontroller ini, Atmega 8, bekerja pada voltage 3,3 sampai 5 volt. Kita akan beri dia tegangan 5 volt sebagai tegangan sumbernya melalui rangkaian regulator ini. Jadi, di pin DC ini, kita ibaratkan ini adalah adaptor 12 volt yang akan masuk ke rangkaian regulator. Ini kalau misalnya kita menggunakan multi ya, seperti ini, ini akan kelihatan tegangannya berapa dan outputnya berapa. Oke, coba. Kita akan simulasikan ini dulu. Tapi sebelum itu, saya akan hapus dulu Atmega 8-nya, karena kalau ada Atmega 8 belum diisi program, di sini tidak bisa disimulasikan. Jadi ini saya hapus dulu dan kita bisa apply. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat, ya, di rangkaian ini, DC inputnya 12 volt, melewati regulator, namanya IC regulator, fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Jadi angka di belakang ini 7805 ini adalah tegangan outputnya. Jadi ada 7805, 7806, 7812, 7809, 7803. Nah, angka 2 digit belakang itu adalah menentukan tegangan outputnya. Ini untuk IC regulator namanya. Jadi di sini rangkaian regulator tegangannya sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian di bagian mikronya. Kita stop dulu dan kita akan lanjutkan merangkai. Kita merangkai di sini menggunakan mikro Atmega 8. Pertama kita akan memberikan tegangan input seperti ini, dimasukkan ke AVCC dan ARF. Di sini tadi kita namai VCC karena di sini namanya VCC ya. Jadi sebenarnya VCC ini sama ini, karena ini sama, itu terhubung. Aslinya ini terhubung gitu. Cuman karena ini secara program simulasi diwujudkan dalam bentuk penamaan seperti ini. Selanjutnya
kita akan memberikan rangkaian osilasi. Jadi mikrokontroler itu bekerja karena adanya frekuensi osilasi, jadi dia bisa looping programnya dengan ada osilasi. Kita butuh komponen kristal, kemudian kapasitor 22 pico. Kapasitor, kita pilih kapasitor, kita cari keramik disk, kemudian kita pilih yang 22 pico. 22P, keramik 22P. Kemudian kita rangkai seperti ini. Kita keluarkan kristal. Ini ya. Di sini kristal tuh X ya. Jadi X di sini ada Xtal 1, Xtal 2. Rangkaiannya seperti ini. Ini masuk Xtal 2 dan ini masuk Xtal 1. Oke, ini adalah rangkaian osilasi untuk membangkitkan frekuensi kerja di mikrokontroler. Mikrokontroler itu kan berisi program, dan dia programnya itu akan berputar secepat kristal yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan kristal 12 MHz atau bisa kita sebut 12 juta kali 12 juta kali looping dalam waktu 1 detik. 12 juta kali looping program dalam waktu 1 detik. Kalau kita menggunakan kristal 12 MHz. Seperti itu. Kemudian kita akan merangkai LCD. Di sini LCD kita rangkai seperti ini. PB4, port B4 masuk RW, kemudian port B3 masuk ke enable, port B2 masuk D4, port B1 masuk ke D5, port B0 masuk ke D6, dan yang terakhir karena tidak ada di port B-nya udah habis, pin yang nomor 7 kita masukkan di port D7 aja. Oke, seperti ini. Ini rangkaian LCD. Untuk mengatur kontras LCD, kita tambahkan di sini rangkaian potensio kecil, atau biasanya kalau kita beli itu namanya trim pot. Pot HG di sini aktif. Ini ya, ini rangkaiannya. Jadi di sini nanti potensio ini digunakan untuk mengatur kontras dari layar. Jadi kalau kita misalnya ada HP kita itu kan ada juga untuk pengaturan cahaya ya. Nah, di sini fungsinya potensio ini untuk mengatur kontras dari layar LCD ini. Kemudian di sini ada motor AC servo yang kita simulasikan menggunakan motor B-stepper. Kita masukkan saja ini di port C. Oke, ini sudah terhubung jadi dengan microcontroller. Walaupun nanti secara aslinya rangkaian seperti itu tidak bisa kita fungsikan secara
apa namanya secara real, karena nanti ketika microcontroller langsung dibebankan kepada motor, biasanya microcontroller itu tidak tahan, sering terjadi kerusakan. Karena kan memang microcontroller itu kan bekerja di daya arus listrik kecil untuk menggerakkan motor dengan yang memiliki beban seperti ini. Biasanya mereka microcontrollernya akan cepat rusak karena memang tidak dikhususkan untuk langsung ke motor. Biasanya ada penambahan beberapa driver seperti itu, ada driver penyangga arus untuk motor ini. Tapi tidak apa-apa, ini hanya simulasi, jadi kita gambarkan seperti ini. Selanjutnya kita perlu tombol start dan stop. Kita cari button, kita tambah dua ya, jadi satunya untuk start dan stop eh, kita namai start dan stop, dan yang ini kita namai reset. Kedua tombol ini kita hubungkan ke ground, dan kita beli pull up menggunakan resistor. Kalau teknik teman-teman udah mendapatkan ini materi tentang teknik digital, Pak Purno? Udah belum ya? Ini digital udah belum ya di semester pertama? Saya nggak hafal. Belum, Pak. Belum ya? Berarti belum sudah memahami tentang logik satu dan nol, sudah belum ya? Mungkin rangkaian listrik sudah belum? Belum sepertinya Belum ya. juga ya. Berarti berarti memang praktik kali ini hanya mengamati, hanya menyaksikan bagaimana suatu sistem ya. Karena Mungkin lebih ke pengenalan komponen, kemudian simbol komponen seperti itu di awal. ya pengenalan dulu, Sama Pak. apa wiring, Ya. diagram, layout PCB. Karena sebenarnya nanti materi ini akan nyambung ketika eh, teman-teman sudah terjun ke mata kuliahnya, Pak. Jadi Ya, ya udah kalau terjun. analisis rangkaian juga sepertinya belum. Iya. Oke, ini kita beri tegangan VCC. Oke, rangkaiannya ini sudah jadi. Jadi kita membutuhkan motor. Di sini ada tombol start, stop, dan reset. Ada tampilan LCD dan ada rangkaian regulator tegangan. Nah, ini secara apa namanya? Secara simulasi sudah bisa mewakili permintaan klien seperti ini. Tapi secara realnya tentu ini tidak dibenarkan ya untuk diwujudkan di pabrik. Nah, karena memang ada beberapa banyak rangkaian pelengkapnya yang belum kita cantumkan seperti itu. Nah, ini sudah jadi, dan kalau kita simulasikan tidak bisa terjadi error. Di sini ada keterangan AVR program property is not defined. Real time simulation file to start. Nah, di sini berarti kita diminta untuk memasukkan program, ya, untuk memasukkan program ke dalam microcontroller ini. Programnya kita menggunakan code vision AVR. Kita nggak pakai Arduino ya, karena kalau pakai Arduino itu kita nggak bisa ngerancang, itu kan udah modul jadi. Nah, jadi untuk memberi pemahaman memang akan lebih tepat kalau kita menggunakan ini software kode vision AVR. Oke, sejauh ini apakah adik-adik ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang udah familiar dengan ini gitu. Silakan, mungkin ada yang mau cerita dulu atau mungkin ada yang mau ditanggapi, monggo silakan. Baik, silakan. Ya, silakan. Ya.
Ya, pertanyaannya bagus banget ini. Jadi gini, eh, secara pengalaman, saya sudah banyak sekali membuat sistem kontrol elektronik. Dari pengalaman yang sudah saya alami, eh, sebenarnya tidak rekomendasi. Saya tidak merekomendasi menggunakan seri Atmega. Tapi bukan berarti kita menjelekkan produk ya. Tapi memang dari segi pengalaman, untuk seri Atmega ini memang tidak cocok untuk sistem kontrol yang memiliki banyak noise, ya, seperti yang kasus yang ada di pabrik Bantul itu kan ada motor asinkronos, di situ ada motor AC servo, itu induksinya besar dan itu kalau noise itu masuk, tegangan balik itu masuk ke microcontroller ini sering ngehang. Kan nggak lucu ya kalau misalnya nanti pabrik itu harusnya jalan produksi mie tapi microcontrollernya ngehang, motornya diem nggak bisa motong kan itu berarti bukan solutif gitu kan. Nah, cuman memang untuk kelas-kelas industri itu biasanya yang tahan terhadap noise itu biasanya seri-seri SD, STM32 dan sebagainya, atau biasanya saya gunakan seri PIC. PIC itu memang secara perkembangan teknologi chipnya itu memang kalah cepat dengan Atmega, keluarga AVR, kalah cepat dengan keluarga ST, tapi dari segi kualitas ketahanan terhadap motor-motor induksi yang memiliki banyak noise itu lebih handal, paling handal menggunakan PIC. Nah, memang banyak sih, sering saya itu ada di komunitas, saya sampaikan menggunakan PIC itu banyak yang nggak terima. Tapi kenyataannya saya sering gunakan di industri memang yang paling handal PIC karena beberapa kali saya gunakan Atmega itu ketika saya sudah sampai di industri sudah dijalankan itu nggak berapa lama itu dikontak balik, Mas ini alatnya error, Mas ini alatnya ngeheng terus. Nah, jadi malah justru bukan menjadi solusi malah menjadi beban buat industri gitu. Jadi eh, dari pengalaman tersebut saya menyimpulkan bahwa memang penggunaan Atmega seperti ini itu bukan solusi yang baik. Cuman memang untuk edukasinya itu memang lebih mudah menggunakan seri-seri seperti itu. Sudah menjawab, Mas? Apa ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut lagi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya, bisa langsung ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, Silakan. oke lanjut saja. Di sini kita akan membuat suatu program. Programnya udah saya buat ya, karena di sini panjang sekali. Eh, Kalau saya ketik dari awal sampai dengan akhir, nanti nggak selesai jamnya, karena banyak sekali programnya seperti ini. Kita harus mendefinisikan. eh, jadi ketika kita memprogram suatu microcontroller itu memang banyak sekali yang harus kita set up. Di sini kan kalau kita lihat di kaki-kaki komponen IC-nya ini memiliki banyak fungsi. Contoh, misal di port C 01 sampai 6, garis miring ADC 0, ADC 1, ADC 2, ADC 3, dan sebagainya. Nah, ADC ini salah satu fitur yang ada di microcontroller, yaitu fitur analog to digital converter, yaitu suatu fitur bagaimana mengubah tegangan analog yang masuk ke pin microcontroller ini menjadi suatu besaran digital atau angka, yang angka itu nanti bisa kita gunakan untuk melakukan kontrol. Itu fungsinya dari analog to digital converter. Dan ada beberapa banyak fitur yang lain seperti RxD. TXD ini adalah fitur receive dan transmit untuk komunikasi serial. Jadi ketika kita mau komunikasi serial ini dengan interface ke komputer, biasanya kita akan menggunakan pin ini. Jadi microcontroller ini akan memberikan data ke dalam komputer atau laptop dan sebagainya menggunakan pin ini. Nah, receive.
dan transmit dan sebagainya. Kemudian ada fitur interrupt, ada fitur timer, dan fitur-fitur yang lainnya. Seperti itu. Eh, Penggunaan fitur-fitur ini itu akan kita jabarkan, akan kita definisikan di dalam suatu software program. Kalau di sini menggunakan Code Vision AVR, karena dulu waktu saya kuliah itu saya diajari oleh Pak Suprapto, Pak Purno. Dulu Pak Prapto itu ngajarkan saya menggunakan Code Vision AVR dulu waktu pertama kali saya kenal mikro, dia mengajarkan kita pakainya Code Vision AVR. Sebelum ada Arduino. Jadi ini sebenarnya program jadul, masuk program yang jadul, tapi sampai saat ini developer elektronik lebih banyak menggunakan software-software seperti ini karena lebih detail. Nah, jadi dia mengatur pin penggunaan port, fitur-fitur di mikro itu lebih detail daripada menggunakan modul-modul jadi seperti Arduino. Arduino kan modul yang sudah dibuat matang, eh, dan orang-orang tinggal pakai. Udah ada library-nya, tinggal comot dan sebagainya. Tapi kalau seperti ini kita akan mendefinisikan secara mendasar, detail, menggunakan software seperti ini. Jadi ini programnya sudah jadi, tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit. Misal kita akan membuat suatu program, kita akan mulai proyeknya seperti ini. Ini proyek, ini kita yes. Di sini kita akan milih seri Atmega. Karena kita menggunakan Atmega 8, berarti kita masuk dari kategori AT92, AT ini, dan Atmega. Oke. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita akan melakukan setup pin-pin yang digunakan dan fitur-fitur microcontroller yang akan kita gunakan untuk membuat suatu sistem. Nah, bisa kita namai penamaan misalnya kontrol mesin potong mie. Misalnya autornya siapa, saya, Muklas. Company apa? PT Teknologi. Oke, kemudian kita akan atur chip. Setelah tadi project information sudah selesai, kita akan atur chipnya. Chipnya kita menggunakan Atmega 8. Di sini ada sangat banyak sekali seri AT, dari AT Tini 10 sampai dengan AT94. Tapi yang familiar di Indonesia itu rata-rata Atmega 8, Atmega 8, Atmega 328, Atmega 16, Atmega 32, Atmega 128, dan Atmega 256. Biasanya familiar itu. Di sini kita gunakan yang familiar, kita pakai Atmega 8. Kemudian kristalnya kita pakai 12 MHz, ini sudah tertulis ya, 12 MHz. Nah, portnya, misal, oh maaf ya, ini nggak bisa kita minimize. Jadi, tadi kita tahu port B itu digunakan sebagai port LCD, berarti dia adalah keluaran. Kita harus setting ini ke out, 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 out. Kemudian port C, tadi kita tahu port C itu sebagai kontrol untuk motor. Di port C0 sampai dengan port C3, berarti 0 sampai 3 itu kita setting out, out, dan out. Dan di port D itu sebagai tombol. Dan tombol itu kalau tidak salah tadi saya taruh di port B4, berarti port B4 in. Ya, ini sudah benar. Berarti ini pengaturan port B-nya di sini. External interrupt kita tidak pakai, jadi kita abaikan. Timer ada. Kita menggunakan timer untuk mengatur putaran motor dan juga mengatur jeda berhentinya motor. Jadi ada start stopnya, itu ada jedanya. Nah, kita atur menggunakan timer. Jadi di sini kita pakai timer 0. Kemudian di sini kita setting biasanya menggunakan ini. Sebenarnya ini ada perhitungannya. Untuk timer ada perhitungannya bagaimana timer clock ini nanti akan mengcounter
suatu data yang timingnya sama dengan timing nyata, timing second, millisecond, microsecond. Nah, itu ada perhitungannya. Cuman sepertinya kita nggak sempat waktunya, jadi saya langsung saja. Ya, tadi timer sudah, watchdog kita tidak gunakan, USAT tidak gunakan, analog komparator tidak, ADC juga tidak. Jadi sampai bawah ini kita tidak gunakan semuanya. Jadi kita hanya menggunakan port B, kemudian kita menggunakan apa nomor ini, kita pakai LCD ya. Karakter lainnya kita tadi pakai yang 16. Dan tadi kita mendefinisikan tadi ada kita menggunakan di port B itu RS itu masuk di bit 5, RD-nya itu di bit 4, enable-nya di bit 3, kemudian D4-nya itu ada di port B2, D5 di port B1, D6 itu ada di port B0, dan yang terakhir D7 tadi kita pakai port D ya, port D dan di bit 7 seperti ini. Setelah ini selesai kita apa namanya? Kita atur fitur-fitur dan port-portnya kita atur, kita simpan. Kalau ini berat nanti saya skip aja ya. Sepertinya memang agak berat di sini karena saya buka banyak sekali aplikasi. Saya buka banyak sekali aplikasi di sini, jadi sepertinya terkendala itu Pak Purno. Ya. Intinya nanti laptop saya agak kurang ini kurang untuk programmer karena saya posisinya ada di rumah ya, karena di workshop itu sangat berisik karena tempat saya ada pekerjaan mekanik, ada orang gerinda motong dan sebagainya, jadi kurang kondusif untuk materi. Jadi menggunakan komputer di rumah dan mohon maaf speknya sebenarnya tidak cocok untuk kita lakukan desain dan program seperti ini. Jadi saya skip aja Pak Purno. Intinya begitu tadi cara pengaturannya, kita skip langsung aja ke programnya. Jadi programnya seperti ini. Sekarang sudah jam 9 ya. Nanti kemungkinan kita sekitar 30 menit lagi kita untuk anukan demo ini. Di sini ada ini adalah program ya, define ini adalah program untuk menjabarkan variabel, untuk mendeskripsikan suatu variabel data yang akan kita gunakan. Jadi kita menggunakan Agenda 8, kita menggunakan fitur delay. Ini adalah Studio Lab, ini untuk library math untuk matematik karena ada perhitungannya. Include ALCD sini adalah fitur untuk deskripsi tentang penggunaan LCD. Di sini penamaan ya, define ini penamaan. Jadi port C2 itu mewakili pin A1, port C3 itu mewakili pin B1. Jadi saya akan memberi nama seperti ini. Oke, saya membuat variabel seperti ini. Ada MP second, millisecond, second, jam dan sebagainya. Ini untuk timer. Ini untuk variabel motor, indeks run dan sebagainya. Nah, ini program untuk motornya forward. Nah, jadi dia akan berputar 180 derajat. Putar 360, maaf bukan 180 ya, 360 derajat satu kali putaran dan berhenti di tempat yang sama. Itu programnya seperti ini. Nah, kita kan tadi menggunakan port C dari pin 0 sampai dengan pin 3 ya. Jadi kita programnya seperti ini.
Dia sebenarnya menggunakan logika karena prinsip kerja dari AC servo atau motor stepper itu kan dia berputar dengan mengandalkan step gitu. Jadi di sini kita step 1 seperti ini, step 2, step 3, intinya sampai dengan akhir ini itu dia berputar sejauh 360 derajat. Ini adalah program untuk berputar satu kali putaran. Kita namai forward. Oke, selanjutnya ini adalah program timer. Perhitungannya seperti ini, ada di sini ada angka yang ini melalui perhitungan di mana angka ini itu sudah menyamakan antara clock frekuensi timer di mikro dengan waktu yang sebenarnya, waktu detik yang sebenarnya. Jadi satu kali looping di sini 1 second sama dengan 1 second di dunia nyata. Ini tampilan displaynya. Jadi pada saat tampilan awal itu nanti ada menu menampilkan tulisan start yang menandakan bahwa sistem siap untuk di start. Ini ada program tampilannya start. Kemudian indeks 1 ini stop. Jadi ketika udah jalan nanti munculnya stop. Ketika pencet tombol lagi munculnya stop. Ini program tampilan ya, ini program tampilannya. Ini adalah program tadi yang kita udah atur port-portnya di sini. Tulisannya seperti ini. Ini sudah otomatis. Jadi ketika tadi kita generate, dia akan otomatis tertulis seperti ini sampai dengan di bawah. Nah, di awal ada tulisannya tes servo control seperti ini. Kita penulisannya seperti ini. LCD clear, LCD go to XY 0.0. Ini X, ini Y. Kemudian LCD go to 1.1, berarti ini nanti ada di baris atas, yang ini ada di baris bawah, kemudian akan delay selama 1 detik, harus itu dia akan menghapus LCD. Dan ini adalah programnya, program runningnya ini. Nah, yang saya sebutkan dengan program running itu di sini. While ini adalah program yang running, kalau kita pakai frekuensinya 12 MHz, berarti program ini berjalan, berputar sebanyak 12 juta kali dalam waktu 1 detik. Intinya bahwa ketika tombol di start menjalankan program ini ya, indeks motor servo 1 ini menjalankan motor servo, dan ketika buttonnya ini ya last up sama, jadi ketika dia ditekan lagi sekali lagi dia akan mati, akan mengenolkan semua itu. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi setelah kita selesai memprogram seperti ini, kita akan melakukan compile. Ini build all project, build the project, build all project. Nah, seperti ini akan ada tampilannya no error, tapi ada 2 warning. 2 warning di sini kita bisa lihat. Di sini ada warningnya di bagian bawah. Ada 2 variabel yang ternyata tidak digunakan. Jadi ini entah mau kita hapus atau kita biarkan saja tidak apa, selama tidak ada tulisan error di sini. Ini bagian tengah ya. Ini. Nah, di sini ada tulisan no error. Kelihatan ya ini ya. Iya, Pak. Oke, kelihatan. Di sini ada, selama di sini ada no error berarti tidak ada error dalam penulisan. Jadi ada yang namanya error penulisan dan ada error algoritma ya. Algoritma itu yang bertanggung jawab kita sebagai pembuat algoritmanya, sedangkan kalau penulisan itu nanti yang melakukan cek adalah ini sistemnya. Jadi kalau misalnya nih ada satu saja saya kekurangan titik koma di sini, kalau saya build project nanti akan ada 1 error. Nah, 1 error apa ini? Oh, ini L235 tick expected. Nah, di sini. Oh, ini ada kurang. Berarti kita tambahkan tick. Nanti yang mengkoreksi software ini. Ketika ini sudah semua tertulis sudah oke, sudah tulisan benar, akan tampil no error. Setelah ini sudah tercompile seperti ini, maka software ini sudah mengeluarkan
suatu file formatnya .hex. Jadi memang software ini fungsinya adalah mengubah bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Kita manusia sanggup memahami program dengan penulisan seperti ini. Karena ini adalah bahasa manusia. Sedangkan bahasa mesin itu bahasanya sudah dalam bentuk kode-kode, kode-kode angka-angka. Jadi yang kita masukkan adalah program compile-nya yang sudah dieksekusi oleh software ini. Kita kembali ya ke softwarenya, kita buka, lalu kemudian kita tarik di mana filenya. Jadi filenya itu saya taruh di. Nah, di edit komponen ini kita masukkan programnya sekaligus kita masukkan clock frekuensinya, kita tadi pakai 12 MHz. Dan clock ininya kita menggunakan crystal high frequency. Oke, kita coba ya, apakah ada error? Oh, tidak ya. Nah, ini sudah jalan. Ya, ya. Kita lihat di sini ada motor sudah aktif tapi belum berputar. Di sini ada tombol start hop, ada reset. Di sini ada kita lihat tampilannya di LCD. Nah, jadi memang kita kalau membuat suatu sistem, kita harus menambahkan port, LCD. Fungsinya apa? Agar ketika kita memprogram suatu microcontroller, kita dapat melihat data-datanya. Itu ada datanya, ada di, bisa kita tampilkan melalui LCD. Bentuk jadinya seperti ini. Jadi di sini ada tombol start yang menginstruksikan kalau kamu mau mulai kerja alat ini, silahkan tekan tombol start. Jadi kalau kita tekan tombol start, di sini kita tekan tadi ya sudah, maka motor akan berputar seperti ini. Nah, ini motornya berputar. Jadi dia motong, gerak gitu, gerak, jeda, gerak lagi, satu kali putaran 360 derajat. Nah, di sini tampilannya berubah menjadi stop, yang artinya kalau kamu mau stop, tekan tombol stop. Jadi ini kita tekan sekali lagi, stop. Nah, dia sudah stop. Ini sudah tidak berjalan, sudah stop. Dan di sini kembali ke start. Yang artinya, kalau mau tekan start lagi, silahkan tekan tombol start. Jadi kalau kita start lagi, dia akan berputar lagi. Nah, motornya berputar lagi. Nah, ini adalah suatu gambaran simulasi. Ya. Kita sudah membuat simulasinya seperti ini. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Ya, Anu ya, ya. silakan kalau ada pertanyaan yang ditanyakan atau diskusi ataupun yang lain. Atau diskusi silahkan, atau apapun silahkan. Kira-kira gimana? Atau kayak gini, ya, kira-kira gimana adik-adik, apakah sudah ada gambaran? Oh, ternyata seperti ini. Membuat sistem elektronik itu sebenarnya sangat mengasihkan. Jadi kayak kita main gitu, kayak kita melakukan permainan. Ternyata asik sebenarnya. Kita otak-atik elektronik, memang sih rumit, ada kerumitan, dan bagi sebagian orang itu menjadi suatu tantangan. Menurut saya itu adalah suatu tantangan. Jadi ini adalah suatu hobi yang menurut saya sangat mengasihkan. Gitu. Monggo kalau ada tanggapannya sebelum saya lanjutkan lagi. Ayo, silakan yang mau tanya. Untuk harga motornya berapa itu ya, Mas Muklasnya? Motor tadi yang import. Motor AC Servo itu lumayan Pak harganya Pak. Itu dia kita menggunakan 1 kilowatt itu harga aslinya sekitar 3.500.000. Tapi nanti di biaya ongkos kirimnya itu sampai, waktu saya pakai tepat Pak, itu harganya sampai 1.200.000 Pak, biaya impornya.
Itu Ya total impor. uh, Belum lagi tambah biaya cukai itu sekitar 15% total pajak dan cukai di apa namanya portal portal cukai itu sekitar 12%, ya kurang lebih sekitar 6 juta lebih Pak. 6 juta. 6 juta lebih. Hmm. Ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambaran ketika kita menggunakan membuat suatu sistem elektronik. Sebelum kita merealisasikan, biasanya memang kita membuat simulasi dulu. Intinya kalau oh bisa suatu sistem logika ini bisa kita wujudkan untuk suatu permasalahan. Jadi apapun ketika kita mempunyai suatu ide atau permasalahan yang mau kita wujudkan dalam bentuk elektronik, memang kita sebaiknya mengsimulasikan terlebih dahulu seperti ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Jadi ini kita stop. Lalu bagaimana suatu skematik seperti ini bisa terwujud menjadi suatu sistem mikrokontroler nyata dalam bentuk hardware. Oke, gambar skematik ini akan kita ubah menjadi dalam bentuk PCB layout. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita save dulu. Kita save dulu. Kita beri nama layout. Save. Kemudian di sisi pojok sini ada tombol Ares ya. Jadi kalau di Proteus, di software Proteus itu ada dua tipe desain. Yang pertama adalah kita mendesain skematik, yang kedua adalah kita mendesain layout PCB. Jadi di sini kalau kita tekan Ares seperti ini, dia akan muncul. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Nah, karena tadi kita di ISIS itu bentuknya simulasi, sedangkan di software tersebut secara simulasi ada beberapa part yang tidak ready untuk kita layoutkan, sehingga part-part tersebut harus kita buat atau kita rancang ke dalam bentuk realnya. Jadi seperti ini, kita ubah layout tadi ini, kita akan ubah beberapa part yang tidak bisa kita konversi seperti DC ini kita ubah, kita hapus multimeter, kita hapus karena kita tidak perlu multimeter untuk kita layoutkan, dan beberapa part yang tidak cocok. Intinya di sini saya sudah siapkan. Nah, ini adalah bentuk sama persis dengan yang tadi, pin-pinnya sama persis, tapi ini sudah siap untuk dikonversi. Ada beberapa part ya. Tadi di pojok ini sudah saya ganti dengan port terminal. Saya beri nama PS, power supply. Gitu ya. Ada dua pin, nanti plus dan negatif dari adaptor. Setelah kita tadi save, saya beri penamaan layout PCB, kemudian kita tekan tombol Ares. Nah, muncul seperti ini. Tampilannya memang gelap seperti ini. Lalu di sini, di samping kiri, itu muncul part-part yang akan kita letakkan, yang akan kita atur. Pertama, ketika kita mau meletakkan komponen, memang di sini kita membutuhkan jam terbang. Nanti teman-teman juga akan merasakan bagaimana merancang. Ada memang perlu jam terbang tinggi untuk bisa kita memahami, mempunyai gambaran bagaimana komponen-komponen ini diletakkan. Biasanya pertama saya akan letakkan LCD untuk pertama kalinya, kemudian saya lanjutkan dengan meletakkan mikrokontrolernya seperti ini, dan lanjutkan dengan meletakkan kristalnya. Karena silang seperti ini kita rotate. Kemudian ada kapasitor 1 dan 2.
Oke, ini untuk rangkaian microcontroller, ini rangkaian osilasinya, ini LCD-nya, kemudian kita lanjut ke rangkaian regulator. Rangkaian regulator tadi ada PS7805, D1, Q1, dan C3. Jadi itu kita keluarkan port PS. Ini adalah port terminal power supply. Kemudian ada ini IC regulator. Kemudian ada transistor IP41. Kemudian ada elko dan ada dioda. Oke, ini adalah rangkaian di bagian regulator tegangan. Selanjutnya, ini kalau kita lihat dari layar seperti ini, berarti ini tampak atas. Ini adalah tampak atas. Jadi nanti susunan komponennya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu meletakkan, ini ada trim pot. Trim pot ini fungsi untuk mengatur kontras dari LCD. Kemudian kita akan letakkan di sini ada tombol start dan ada tombol reset. Kita rotate. Kita rotate. Ada resistor, resistor Oke, ini adalah gambaran kita. Gambaran kita meletakkan komponen-komponen yang kita inginkan tadi. Kita pengen posisinya seperti ini, susunannya seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan penjaluran, kita bisa ngecek melalui 3D visualisasi. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti LCD-nya ada di atas seperti ini. Ini yang kotak merah ini LCD. Halo, apa suara saya jelas? Masih. Masih ya, oke. Ya, kemudian di samping kiri ada port terminal, ada elko, ada dioda, ada transistor dan IC regulator. Di samping kanan ada trim port dan ada dua tombol ya. Merah ini dua tombol. Ya, nanti gambarannya seperti ini. Ini adalah papan PCB yang kita buat, bentuknya seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan ke penjaluran. Di samping kiri ada track mode. Ini kita pilih. Kita klik. Kemudian di defaultnya di sini ada lebar. Ini lebar jalur. Biasanya saya paskan di 20 atau 21, tidak apa-apa. Nah, kita mulai menjalur secara manual. Sebenarnya ada sistem auto route, cuman memang kalau saya sih mending memang di manual saja, karena kadang-kadang kalau auto route itu kita nanti tidak memahami rangkaian tersebut, karena yang melakukan penjaluran itu komputer. Jadi kalau saya pribadi memang lebih nyaman kalau kita melakukan penjaluran secara manual. Ini seperti kita main game, kita akan mencari jalur-jalur yang tepat untuk menghubungkan antara kaki komponen satu dengan yang lainnya. Klik kiri, klik kiri, jadi satu, klik kiri jadi, klik kiri, tarik, tekuk, tekuk, jadi asik. Jadi kayak main game, kayak main apa namanya, ular tangga gitu. Ular tangga apa ya? Oh, Pak Purno. Jadi kita kayak main teka-teki gitu, Pak. Ya, Labirin seperti ini. mungkin ya, dari jalur. Nah, ya, jadi kita menjalur-jalur seperti ini. Kemarin anak-anak tak tugas ini, ya apa? Ya, Ya, berarti sudah agak familiar ya, ya teman-teman sekalian ya. beberapa kali tugas, ya cuman terakhir itu ada tugas untuk apa akhir semester ini, ya paling tidak 50 pin ya, atau 50 kaki begitu agar ya tadi emang butuh jam terbang ya mas kelas ya untuk seperti Ya, ini. betul. Paling enggak
kita ya harus sering-sering iseng-iseng aja, misalnya adik-adik ketemu ada rangkaian, coba aku buat rangkaian elektroniknya, siapa tahu nanti pas punya uang kita bisa beli komponennya, kita bisa bikin Betul. gitu. Jadi memang harus harus ada niat, memang Iya. ada niat dari dalam diri kita sendiri untuk senang bereksperimen elektronik. Kemarin juga saya juga serahkan ke apa ya adik mahasiswa untuk mencari sendiri ya, nggak dari saya rangkaiannya. Jadi memang eksplorasi sendiri, mencari apa mungkin ada inspirasi gitu. Ya memang memang kalau untuk apa namanya mata jurusan teknik elektronika itu memang kita harus punya punya motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk mau belajar secara otodidak. Karena terus terang saja terbatas ya, ilmuwan di kampus pun terbatas. Jadi memang kita sebagai seorang engineering itu memang harus terus-menerus menimba ilmu. Saya sampai dengan saat ini pun masih terus-menerus belajar. Saya terus-terusan nambah ilmu terus. Ada teknologi baru saya ikuti, saya coba, saya eksperimen sehingga kemampuan saya bertambah. Nah, itu memang kalau memang niat kita dari awal ketika kita ingin menjadi seorang developer elektronik. Oke, saya masih lanjutkan ini. Ya, mungkin bisa sambil diperhatikan ya. Diperhatikan ya. Kemarin Jadi hmm, ada beberapa jalur nanti. Ini namanya jalur bottom warna biru. Ketika nanti kita ketemu dengan jalur bottom yang kepentok, tidak ada apa namanya jalur lain, kita akan melakukan lompatan menggunakan jumper. Seperti ini contohnya. Ini silang ya. 22 ke 8 dan 7 ke 21. Berarti harus ada kita korbankan satu. Jadi seperti ini, satu kita sambung dan satunya kita lompatkan. Caranya klik kiri 2 kali, tek tek, lompatkan, klik kiri lagi 2 kali, tek tek. Ini kita melakukan jumper. Di sini padnya terlalu kecil, kita klik kanan via style, kemudian kita pilih V60. Nah, ini namanya jumper. Kita menggunakan nanti biasanya menggunakan potongan kaki-kaki komponen nanti untuk menghubungkan dua jalur tadi, yang jalur bottom yang tidak terhubung. Ini kalau kita menggunakan PCB single layer. ya. Ya, single layer. Karena kalau double layer biasanya nanti berarti yang atas ini adalah model top, jalur top layer, yang bawah yang biru adalah model jalur bottom layer. Masih jarang ya Mas untuk yang apa double layer itu ya. Kalau dulu zaman kuliah jarang Pak, tapi kalau sekarang standar industri semua double layer Pak. Saya pakainya malah ada yang 3 layer, 4 layer ada. Kan seperti misalnya ini komputer, laptop, kemudian HP kita itu sebenarnya PCB-nya itu lebih dari 2 layer itu. Itu Nah, bisa untuk yang double layer nanti etchingnya seperti apa kalau secara ini? Kalau Kita, etching sebenarnya etchingnya sama Pak. Sebenarnya etchingnya sama selama kita berhasil membuat apa namanya sablon atau eh, berhasil ya. sablonnya berhasil, penempaan tintanya di atas PCB berhasil, ya kita etching seperti biasa saja. Oke, berarti atas bawah gitu ya. Atas bawah. Hmm. Oke, saya lanjutkan dulu untuk penjalurannya. Ya, ini itu experiences ya teman-teman Ya, juga kadang-kadang bisa sambil itu ya. Sebenarnya akan lebih asik kalau memang kita simulasi bersama, cuman Ya, karena waktunya mungkin nggak sih. Mungkin nanti memang skematiknya bisa di-share aja untuk apa boleh teman boleh. kalau Baik, mau baik. lagi. Siap. Nah, kemarin kan saya baru apa namanya beri materi ya. Masih satu blok aja, ini kan ada kalau ini mungkin 3 blok ya, ada Ya, regulator, ada rangkaian LCD, ada ya mungkin ini masih sudah termasuk kompleks buat yang ya, baru baru ya, memulai. ya. Bertahap Pak. Nanti sambil Ya, berjalan anak nanti meningkatkan kemampuan kita.
Betul. Oke. Sering makanya saya juga tekankan karena nanti kedepannya pasti digunakan apalagi elektronika ya untuk apa untuk proyek untuk bikin apa namanya proyek matematik ataupun penelitian ya PKM mahasiswa ya ini Nah, masalah. PKM Pak, biasanya nanti itu akan ada praktik sungguhan itu nanti ada di PKM anak-anak itu. Kalau memang apa namanya menyukai elektronik, saya sarankan ikut. Karena dulu saya bisa seneng otak-atik itu juga awalnya dari PKM. Awalnya dari PKM itu benar-benar ajang yang sangat membangun sih buat saya dulu. Oke, untuk yang top layer ini nanti realnya di jumper manual berarti ya. Di jumper manual Pak, ya. Karena kita di sini fokusnya kita pakai PCB single layer. Ya, single layer. Jadi penjalurannya itu seperti ini. Ya. Jadi kita akan ketemu jalur-jalur yang bertabrakan, yang tidak bisa lewat, nanti kita over. Naliko ditinggal pas jeru-jerune. Kemarin kan masih ketemu jalur yang mudah, jadi masih biru semua. Ya. Masih biru semua. Jadi, ini udah agak kompleks sedikit. Nanti ada saya cantumkan di presentasi. Itu ada yang kompleks sekali, itu udah standar industri. Masih bersama adik-adik sekalian. Apa MIDI? Apa tekno? Akhir ini bagian oscilasi. Butuh waktu lama ya kalau mahasiswa sampai 25 menit selesai. Saiki sia-siake aku sing selalu ono pas kadang kita ketika penempatan ada yang tidak tepat seperti ini. Ini kalau misalnya saya jalur ini kurang tepat karena posisinya ternyata ketumpuk. Jalurnya jadi ketumpuk, jadi ini harus saya ubah. Itu sangat lumrah sekali terjadi. Jadi ketika kita ketemu jalur yang sulit, kita boleh untuk mengubah posisi komponen, boleh diputar, dibelokkan, ditarik ke atas dan sebagainya. Yang penting kita lebih mengutamakan jalur yang lebih mudah. Ini kelihatan nih. Nah, jalur ini berarti tidak terpotong hijau ini 22 ke 8 1 ke 2. Kalau tadi kan hilang Pak, hilang tadi kita cross, jadi kita perlu ubah. Ya. Kita ya kita belajar bebas-bebas saja ya. Oke, ini bisa lewat atas, bisa lewat seperti ini. Nah, ini berarti lewat bawah mikro, tidak masalah, boleh-boleh saja, aman. Jadi sangat diperbolehkan sekali untuk. Yang tidak boleh itu jalur seperti ini Pak. Ya. Membentuk sudut ya. Sudut seperti ini tidak boleh. Sudut lancip maksudnya. Nah, sudut lancip tidak boleh. Paling aman memang sudut 90 derajat. Ya, lebih besar dari 90 ya. Makanya saya sampaikan ini lebih aman lagi kalau sudutnya tumpul seperti ini. Makanya saya dari tadi saya tidak membuat jalur tidak seperti ini, tidak kotak ya. Saya membuatnya masih jalurnya tumpul seperti ini. Tumpul. Ini untuk mengembalikan terjadinya error. Biasanya ini ya terhambat waktu sablon itu ya, etching. Ya, kalau sudutnya itu biasanya susah Pak, nanti ya ininya ya. Hasilnya. Terus juga ini contoh. Ini kasusnya saya mau naik ke atas, tapi kok saya naik ke atas cross dengan yang hijau. Jadi biasanya kalau kita udah berpengalaman, ini nanti kita langsung tahu ini bakalan cross, akan susah. Jadi biasanya saya lewatkan bawah komponen ke sini. Jadi sini bisa cross. Ya.
Oke, nah satu lagi ya. Ojo nang. Nah ini rumit ya. Masih bersama Dimana kita bisa menghubungkan antara 16 di sini dengan 22 di sini, sedangkan jalurnya seperti ini. Jalurnya rumit. Kita mau lewat sini, gimana? Ini nggak mungkin. Kita bisa lewat bawah. Kita lihat jalurnya kemana. Oh ini kedua, dua di sini. Kalau misalnya kita lari ke sini, kita akan jumper. Ya, padahal sebenarnya jumper itu opsi terakhir. Ketika jumper itu opsi terakhir. Jadi kalau misalnya masih ada jalur yang bisa kita tempuh, maka kita akan cari. Misalnya 22 ke 16, berarti jalurnya kita urut. 22 lari ke kaki 2. Kaki 2 kita larikan. Kita tarik dari sini. Tarik. Oh, ternyata hubungannya. Ketika kita tarik, dia akan langsung kelihatan hubungannya. Oke. Nah, maka jalur yang tadi hijau. Nah, di sini kita sudah selesai. Terakhir kita berikan board edge, jadi sudut-sudutnya kotak ya, untuk mendapatkan dimensinya dari sistem elektroniknya, PCB-nya. Nah, ini seperti ini. Chain layer board edge. Oke, ketika ini jadi terakhir kita bisa definisikan dimensinya. Kita tarik seperti ini. Jadi di menu paling kiri ada dimensi mode. Kita tarik dari pojok ke pojok. Ini muncul ya 4605 TH. Ini bisa kita edit. A-nya kita ganti cm. Langsung muncul 11,6 cm. Oh, kita ketemu nih bos, kita ukurannya 11,6 cm untuk panjangnya dan lebarnya. Cm. Jadi kita ketemu untuk panjangnya 11,6 cm dan lebarnya 4,1 cm. Ini adalah ukuran board kita. Akan ke percetakan PCB. Biasanya kan percetakan PCB itu memberikan harga berdasarkan ukuran PCB. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu, kok kita bikinnya lebar banget ya, berarti kita bisa persempit lagi. Bisa kita tarik ke dalam atau ke bawah LCD dan sebagainya untuk mendapatkan PCB yang paling kecil. Memang sebenarnya ketika itu fokus kita bagaimana kita bisa membuat papan board PCB ini sekecil mungkin. Itu lebih artinya kita berpikirnya ke arah. Oke, sampai sini sudah ada gambaran ya buat teman-teman sekalian. Apa sampai sini sudah ada pertanyaan? Mungkin silakan. Ya silakan. Ini yang kemarin kita pelajari, mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari sini atau ditanyakan ya. Silakan di diskusi ya. Kemarin mungkin mau yang bertanya. Ya, Mas Bintang, yuk silakan. Yang tanya, kalau di tempatnya Pak Muklas itu bikin PCB sendiri apa pesen kayak gitu PCB-nya? Oke, ya pertanyaan bagus ya. Kalau di tempat saya, jadi gini, kalau untuk prototype kita cetak sendiri, karena memang kebutuhannya kan hanya 1 unit, 2 unit. Kemarin saya sudah sempat cerita, dulu waktu awal saya mendirikan usaha itu, pertamanya adalah percetakan PCB. Saya menerima jasa cetak PCB. Jadi gini, ketika saya sebagai mahasiswa, saya sudah bikin seperti ini. Sudah buat desain seperti ini kan kita mau nyetak, kita itu akan cari tempat percetakan PCB. Kalau di Jogja ini ada beberapa tempat, ada di PCB Express Jogja, tempatnya Pak Rizky, di LT Hindo ada, dan di tempat saya. Cuman mohon maaf kalau di tempat saya sudah nggak melayani untuk percetakan PCB.
kecuali memang untuk prototipe yang kita buat sendiri. Jadi soalnya memang timnya atau orang-orang yang mengerjakan pencetakan PCB di tempat saya sudah tidak ada gitu. Jadi kadang-kadang saya sendiri yang nyetak gitu untuk buat prototipe itu. Nah, ini Tapi khusus buat saya pribadi sih. Gitu. kesempatan ini Mas Muhlas. So kalau ada mahasiswa magang diterima aja ya untuk apa namanya. Boleh Pak, boleh nanti. Eh, Silakan. ya, bantu untuk ini ya. Iya. Masih nanti kalau semester berapa ya baru bisa magang gitu. Boleh Pak. Nanti silakan hubungi saja Pak. Oke. Kalau ini apa namanya FR4 begitu di PCB Express bisa nggak ya Mas? Bisa Pak. Jadi kalau Kayaknya. untuk jenis Nah, ya. PCB memang ada beberapa jenis ya. Jenis FR4 dan jenis FR2. Kalau FR4 itu kan fiber, kalau Ya. FR2 itu pertina. Nah, biasanya kita beli ada di Jogja Robotika atau di toko 51 itu ada biasanya PCB polos seperti itu. Nah, kalau di tempat saya pakainya FR4. FR4 karena kalau pertinak itu dia kurang tahan terhadap suhu, Pak. Jadi kalau ketika kena suhu panas, dia PCB-nya jadi menghitam. Jadi gelap gitu, jadi kurang bagus. Sedangkan kalau FR4 dia lebih tahan terhadap suhu, nggak ada perubahan warna. Seperti itu sih Pak. Sama FR4 itu lapisan tembaganya lebih tebal daripada pertina. Saya pernah ya buat antena microstrip itu kan buat patch gitu ya. Jadi pakai FR4 juga. Itu bukan buat rangkaian elektronik tapi buat antena apa patch ya. Oh, Microstrip ya. iya. Nah, ini. Oke. Ya, silakan Oke. yang Ya, tanya. silakan kalau ada pertanyaan. Saya masih lanjut Pak, ada materi lagi di Oh, presentasi. oke, ya. Tanya sampai di layouting PCB. Yang kemarin saya juga tekankan untuk apa bagaimana kita mendesain layout ini dengan PCB yang kecil tapi Ya, masuk semua komponennya begitu. Karena kalau cetak satu tidak masalah, tapi kalau masal cetaknya sudah kenapa itu biaya massal ya produksinya termasuk jadi ya biaya produksinya tadi disampaikan Mas menghitung luas penambang PCB yang di ini ya. Kalau jadi catnya ratusan ya kan sudah dikalikan ratusan. jadi sangat berpengaruh sekali ketika kita melakukan desain, kita sanggup atau berhasil membuat PCB dengan ukuran yang kecil akan menghemat biaya produksi. Jadi memang sebisa mungkin kita mendesain layout itu sekecil mungkin. Ini tadi berapa ukurannya? 11 kali 4 ya. 11 kali 4. Nanti saya akan berikan contoh di akhir materi saya ada foto. Saya membuat suatu sistem yang lebih lebih pendek daripada PCB ini dengan jumlah komponen di atas 100 jumlah. Ya, challenge lagi. Ada challenge lagi lebih. Itu udah standar industri. Jadi baik kalau udah tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ya. Oke, sampai di sini ini adalah proses ya dari awal kita desain skematik, mensimulasikan hingga kita membuat layout untuk siap dicetak. Selanjutnya adalah bagaimana kita mencetak PCB itu. Nah, kita lanjut, kita kembali ke presentasi. Setelah kita melakukan tadi desain ya, ini kemudian kita lakukan desain, sudah kita lewatkan. Lanjut pembuatan PCB. Oke. Langkah pertama kita potong PCB menggunakan alat potong atau mesin potong seperti ini. Ini mesin potong kayu sebenarnya, mesin potong kayu, tapi sangat cocok sekali untuk kita gunakan motong PCB. Kita bisa beli di toko-toko teknik di daerah Jalan Diponegoro itu ada, di Tugu ke arah barat. Cuman harganya memang lumayan. Atau kalau misalnya kita mau lebih mudah, memang kita bisa potong menggunakan mesin potong gerinda, itu juga tidak apa-apa. Bisa juga menggunakan cutter, tapi saya tidak rekomendasi karena sangat bahaya sekali ya. Saya beberapa kali dulu waktu awal-awal buat PCB itu potongnya pakai cutter, Pak. Itu berapa kali kena ke tangan itu, jadi saya sih tidak rekomendasi ke adik-adik. Jadi memang harus menggunakan alat potong seperti ini. Jadi gergaji itu ya listrik itu ya.
Listrik Pak, itu kan meja ada mesin apa mata potongnya. Nah selanjutnya kita cetak hasil cetakan tadi menggunakan kertas glossy atau kertas art paper yang setipis mungkin. Sebisa mungkin yang paling tipis yang kita gunakan. Kalau memang ada yang tipis kita gunakan itu. Kalau mau cetakan yang bagus, di utara UNY Fakultas Teknik itu ada percetakan mangrove. Ada yang tahu ya? Mangrove itu percetakan Utara mangrove. FT. Utara FT tapi udah arah ke Gejayan Pak, sebelum keluar jalan Oh, Gejayan itu nanti di kiri jalan, di utara jalan itu ada percetakan mangrove. Jadi kalau kita sudah buat layoutnya, kita print PDF, kemudian print PDF itu kita print dengan skala 100% ya, jangan dikecilkan, jangan dibesarkan, pokoknya skalanya 100%. Kita minta untuk di print menggunakan kertas glossy atau paper ke percetakan di utara FT itu. Saya sering di situ karena memang itu kualitasnya bagus tintanya untuk di sablon ke PCB. Selanjutnya potong kertas dan sesuaikan dengan dimensi PCB yang sudah dipotong. Jadi kalau ukurannya seperti ini kan sama. Nah, selanjutnya letakkan bagian kertas yang tercetak menghadap bagian permukaan tembaga. Jadi seperti ini. Bagian yang ada tintanya diletakkan berhadapan dengan tembaganya. Dan kemudian kita masukkan ke dalam mesin laminating yang sudah panas selama 6-10 kali. Jadi 10 kali putaran. Kita masukkan, angkat lagi, masukkan lagi selama 6-10 kali. Atau juga bisa kita kalau menggunakan setrika. Menggunakan setrika juga bisa. Pak Puno kemarin praktikum pakai ini Pak ya, setrika Pak ya? Materinya kemarin saya sampaikan dengan setrika. Oke, setrika. Memang mungkin nanti bisa buat masukan sih Pak. Mungkin kalau di WNY belum ada buat praktikum, nanti mungkin bisa datangkan mesin laminating saja Pak. Karena sejauh pengalaman ini biasanya kalau setrika itu nanti kayak jalurnya itu jadi menyebar gitu Pak. Jalur kecil jadi menyebar, sering gatuk. Terkoneksi dengan jalur yang lainnya, itu sering kali saya error di situ kalau pakai setrika. Jadi rekomendasi saya sih kalau bisa kita menggunakan mesin laminating. Dan mesin laminating itu kalau baru harganya sekitar 700.000 Pak. Tapi kalau misalnya kita mau cari di fotokopian atau di percetakan itu banyak Pak mesin-mesin laminating yang rusak. Itu biasanya kita ganti 50.000 atau 100.000 mereka udah mau itu. Daripada itu menjadi barang rongsok di tempat mereka masih mau kalau kita beli seperti itu. Oke, lanjutnya setelah tadi sudah dilaminating, kita masukkan ke dalam air dan kita tunggu sampai kertasnya udah melemah, sudah hancur kertasnya, kita kletek, nanti jadinya seperti ini. Yang di sebelah kanan sudah terpampang ya dia jalurnya seperti ini. Nah, setelah sudah selesai, kemudian kita siapkan cairan H2O2, rangkaian HCl, dan juga air. Takaran perbandingannya 1:1:4. Jadi airnya 4 kali dari jumlahnya HCl maupun H2O2. Kita gabung, campur jadi satu dan kalau bisa kita menggunakan masker ya, karena itu gasnya kita buang gasnya menggunakan blower, kita tarik, jadi kita nggak sempat menghirup. Dan juga kita perlu menggunakan sarung tangan. Penggunaan sarung tangan itu kita beli di apotek itu kan banyak ya, sarung sarung tangan medis, ya, latex itu Pak, latex itu karet itu. Latex ya. Soalnya agak bahaya Pak kalau misalnya kita kena tangan, kita lupa, apalagi sampai kita lupa cuci tangan sampai kita makan, itu sangat bahaya buat tubuh. Oke, lanjut ya, tinggal 15 menit ini. Oke, masukkan PCB ke dalam cairan dan goyangkan wadah hingga tembaga larut. Nanti jadinya seperti ini. Kemudian angkat PCB, bilas dengan air bersih, tuangkan thinner. Fungsinya thinner atau M3 itu untuk menghancurkan tinta itu Pak, tinta yang tadi di kertas tadi. Digosok,
Kita sikat, digosok sampai terbentuk seperti ini. Ini PCB-nya. Kemudian terakhir kita bilas dengan air sabun. Karena kalau tidak kita bilas dengan air sabun, nanti masih ada minyak yang menempel di atas tembaga, jadi kita sulit untuk solder. Jadi kita bilas dengan air sabun dan air bersih. Habis itu kita menggunakan entah nanti pakai bor tangan atau ada nanti punya mesin bor mini. Ini mesin bor mini ini banyak dijual di toko-toko teknik ya, kecil bornya, sangat cocok buat kita motong ngebor lubang PCB. Nah, terakhir PCB-nya sudah siap. Oke, selanjutnya kita pasang komponen. Kita siapkan bahan-bahannya biasanya 4 ini. Solder, tenol, atraktor, dan tang potong. Aku atau masuk kalau untuk ngambil misalnya komponennya kecil kita yang menggunakan preset. lagi cek orderan aku. Pasang komponen dimulai dengan komponen yang paling rendah, yang paling ukuran tingginya itu paling rendah. Misalnya resistor dulu, kemudian juga jener, kemudian lanjut IC, kemudian lanjut yang lain sebagainya. Intinya kita komponen yang paling rendah dulu. Kemudian solder dengan cara letakkan solder pada kaki komponen dan pad. Jadi kalau udah dipasang, kita taruh dulu soldernya. Ditunggu selama 1-2 detik, baru kita julurkan tenol dan kita tunggu sampai nanti tenol itu jadi dengan sempurna 28 itu kalian udah dapetin 2 piece PCB ukuran 4,5. pemasangan komponennya kita kelompokkan. Jadi kalau kita memasang komponen itu kelompok dulu. Misalnya kelompok resistor, kita pasang dulu resistor semuanya. Kemudian misalnya kelompok duda, kita pasang duda seluruhnya. Kalau ada IC, habis itu IC-nya semuanya. Jadi jangan kita mencar-mencar masangnya. Jadi masangnya resistor dulu, dioda, kemudian IC semuanya. Jadi nanti itu akan lebih mempermudah kita untuk memasangnya. Sebagai contoh gini. Nah, di board ini itu ada bermacam ya, ada macam komponen, ada push button, ada IC, ada resistor, ada jumper, kemudian ada terminal block, ada IC regulator, dan ada LCD. Ini kan kalau kita urutan ketinggiannya, berarti kita harus pasang mana dulu? Yang pertama, yang paling rendah adalah jumper. Lihat ya, ada beberapa jumper ya di sini. Ada jumper ini. Jadi kalau suatu saat kamu mau order lagi, kamu itu kita pasang dulu semua jumpernya. Lalu kemudian resistor dan dioda kita pasang dulu. Cuma harga habis itu tingginya mana lagi yang lebih tinggi? Oh, ada IC optocopper dan transistor. Itu urutan nomor 3. Nomor 4, oh ada push button. Nomor 5 ada IC regulator. Nomor 6 ada soket terminal molek. Nomor 7 ada IC micro ya. Kemudian nomor 8 ada soket terminal block, ada elko kan tinggi ya, dan terakhir paling tinggi itu LCD. Jadi ini urutannya kita masang komponen itu harus yang paling rendah terlebih dahulu. Itu akan lebih mempermudah kita. Karena kalau kita masang lebih tinggi dulu, misalnya kita masang elko dulu nih, nomor 9, otomatis kita akan sulit masang jumper yang sebelahnya. Di bawahnya ada jumper, kita akan sulit itu masang di situ. Jadi memang dimulainya harus yang paling rendah dulu. Tapi tadi untuk yang jumper tadi bikin hole sendiri ya, yang di atas tadi, yang merah itu ya. Yang merah tadi Pak. Nah, jadi jumper ini adalah perwakilan jalur merah. Jadi kalau saya kembali ke sini, nah ini Pak, jalur merah ini jumper. Ya. Oke ya, lanjut. Ini untuk pemasangan komponen. Tinggal berapa menit? Tinggal 10 menit Pak. Lanjutnya adalah pengujian sirkuit. Ya, siapkan multimeter dan atur pada mode tegangan DC. Ukur tegangan pada titik keluaran dari IC regulator. Yang tadi saya buat simulasi Pak. Yang tadi saya buatkan simulasi berarti ya. Oke, kita akan mulai perbandingannya. Oh, udah saya hapus ya. Di sini harus kita. Yang pertama adalah dari segi harga. Dari segi harga tentu Cina akan lebih menang daripada buatan Indonesia. Cek di sini, kenapa? 12 Karena volt, sangat dan murah. kita cek di sini untuk 5 volt. Kualitas yang sebagus ini dan double layer dan ini kan hasil yang rapi, dia bisa kita dapatkan hanya dengan kurang lebih Rp15.000 per Nah, di sini lembarnya. titik ukur 12 sama 5. Ada 2 titik yang harus kita ukur.
Sedangkan Jadi untuk lokal apabila kita ingin di sini, double layer, ini saya sedang ukur dan titiknya. Di sini kita ada multi, ada untuk jarum. ukuran yang sama, Kalau tegangan itu di sini pasti sudah jauh 5 lebih volt sudah masuk, mahal. udah 12 Ini volt sudah untuk masuk, berarti 15.000 IC kita bisa regulator, sampai 10 rangkaian kali 10 regulator ya. tegangannya sudah 10 benar. kali 10 Sudah oke. cm. Kemudian buat program sederhana Oke, kita untuk lewat menampilkan dulu harga karakter karena pada memang sudah LCD pasti dan kita lihat kalah ya. hasilnya. Indonesia pasti kalah. Dan buat program Karena untuk memang menguji di sana, rangkaian lainnya, kalau ada rangkaian pengerjaannya buzzer, sudah ada serba rangkaian otomatis. driver motor, Mesinnya itu harus sudah kita canggih buat dan tenaga kerjanya rangkaiannya dan sudah kita sangat uji terlebih dahulu ahli. sebelum kita buat program Oke, yang sekarang kita sesungguhnya. lanjut ke kecepatan Ya, pengerjaan. itu tadi Sebenarnya proses kecepatan pembuatan pengerjaannya kurang prototipe. lebih sama Ini ya. hasil penerapannya. Jadi setelah walaupun ini prototipe tadi jadi, dibuat oleh pabrik hasil penerapannya seperti di Cina, namun kita pasang karena di antrinya banyak dan unitnya. kita juga Ini tidak pemasangan pakai, motor tidak dan pakai sensornya. sistem Hasilnya seperti ini. prioritas. Ini ada Jadi mata kita pisau bisa- ya. Ini bisa ada jadi mata pisau prioritas di tuh dengan tengah-tengah ini. menambahkan beberapa dolar lagi, kita bisa jadi Saya apply. prioritas 24 jam jadi untuk di Cina. Kalian bisa Nah, seperti ini. pakai Kelihatan nggak ya? fitur prioritas itu Kelihatan di nggak? Apa GLC PCB bisa terlihat nggak Jadi apa kalian namanya bisa, gerakan motornya? Ada yang eh, apa patah-patah? dipercepat apabila kalian buru-buru. Lihat Namun tapi sedikit kekurangannya adalah secepat apapun Saya kalian sudah share itu videonya secepat ke Pak apapun Purno. kalian Mungkin Pak Purno bisa share ke grup nanti kalau mau lihat dikerjakan hasilnya. selesai PCB. Jadi putaran pisaunya cepat sekali. Putaran glak itu cepat sekali. Jadi nggak begitu kelihatan kalau saya share di tampilkan di Zoom ini. Nanti bisa di-share Pak ya nanti. Ya, saya. Oke, ini tadi adalah selesai ya. Jadi kasus dari awal sampai dengan akhir kita udah menyelesaikan bagaimana suatu sistem proyek elektronik itu dibuat dari ide sampai dengan wujud yang sudah kita terapkan di mesin. Ya, jadinya hasilnya seperti ini. Tapi ini baru tahap prototipe. Nah, ini pun karena permintaannya hanya satu ini. Biasanya karena ini permintaan klien itu waktu itu mereka minta harga yang murah dan juga mereka tidak mengharapkan untuk saya upgrade ke standar industri. Jadi sejauh ini yang digunakan di pabrik itu hanya modul prototipe, Pak. Jadi tidak sampai ke standar industri. Nah, kalau untuk standar industri, saya ada contoh lain. Nah, ini cara kita melakukan desain industri, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Sangat perlu sekali perhitungannya. Misal ini ya. Ada beberapa aspek, lebar jalurnya harus dihitung, harus menyesuaikan dengan besar arus listrik yang lewat. Jadi benar-benar kita harus, ini kan ketebalan tembaga, lebar tembaga itu ada kemampuannya mereka untuk menghantarkan arus. Nah, itu perlu kita untuk lakukan perhitungan. Tapi biasanya kalau jam terbangnya sudah tinggi, itu kita udah langsung paham, ini kita cukup pakai jalur segini. Kemudian ada yang besar kita jalurnya sekian, kecil berarti kita pakai yang kecil aja. Jadi itu kalau sudah familiar, sudah jam terbang tinggi, kita lebih mudah, lebih cepat. Kemudian menggunakan komponen sekecil mungkin agar mendapatkan dimensi PCB yang paling kecil. Nah, memang desain industrial itu fokusnya adalah bagaimana kita membuat sistem modul sekecil mungkin. Kemudian dibuat dengan misalkan lokasi penempatan dimensi PCB dan bentuknya tidak harus kotak. Kalau tadi kan bentuknya kotak, ya. Sedangkan kalau misalnya kita standar industri, biasanya kita akan mengikuti di mana board ini diletakkan. Kalau tempatnya itu kotak, kita cukup buat kotak tidak apa-apa. Tapi kalau tempatnya itu tidak kotak, bentuknya lekuk-lekuk, ada lingkaran, ada macam-macam, ada segitiga dan sebagainya, ya kita harus menyesuaikan bentuk PCB-nya seperti bentuk di mana board ini diletakkan. Kemudian dicat seperti ini contohnya. Nah, ini jadinya. Bentuknya tidak kotak. Bentuknya ada lekukan lingkarannya, ada di pojoknya harus mengecil dan sebagainya, ada di sini ada bentuk agak segitiga. Nah, ini karena memang menyesuaikan
Ya, lanjut, dicetak menggunakan PCB standar industri, dicetak oleh industri PCB. Nah, ini ada kelemahan atau kekurangan kita memang. Sejauh ini di Indonesia sangat terbatas sekali pabrik atau tempat yang dapat atau sanggup mencetak PCB standar industri. Di Indonesia ini sangat terbatas. Ada di Jakarta tapi biayanya sangat tinggi, harganya sangat mahal. Jadi memang mau tidak mau kita memang harus impor, Pak. Saya pun ini cetaknya di luar negeri, di Cina tepatnya, karena di sana luar biasa sekali murahnya, Pak. Dan itu sangat-sangat sekali membantu biaya produksi kita gitu. Jadi walaupun compact sekecil ini, rancangan sekecil ini mereka mampu untuk produksi. Kemudian pemasangan komponennya menggunakan mesin PNP, pick and place. Karena ini menggunakan komponen kecil, mustahil, susah buat kita untuk masang menggunakan tangan atau manual. Jadi memang harus menggunakan mesin pick and place. Dan perlu diuji sebelum dipasang, sebelum diuji selama berapa waktu. Ada pengujian beban daya, ada pengujian fungsional, ada pengujian terhadap suhu atau temperatur dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk standar industri seperti ini, kalau untuk keperluan komersil, nanti bisa diuji di Balai Besar Bahan dan Teknik, itu ada di Bandung. Seperti itu. Oke, ini hasil jadinya. Hasil jadinya seperti ini. Hasil desain dan ini hasil cetakan PCB-nya. Oke, nah ketika tadi kita sudah membuat desain industrial, sudah melakukan proses pengujian dan sebagainya, selanjutnya adalah produksi massal. Intinya dari produksi massal adalah bagaimana kita menyusun line produksi orang-orang yang akan melakukan produksi buat elektronik ini secara banyak, secara massal. Membutuhkan pekerja dengan jumlah yang lebih banyak. Membutuhkan alat dan bahan dengan jumlah yang lebih banyak juga. Membagi pekerja dengan pengelompokan sebagai berikut. Bagian pemasangan komponen SMD, bagian pemasangan komponen part through hole dan soldering, kemudian bagian download program, bagian pengujian atau quality control, dan bagian pengemasan. Atau ditambah dengan bagian-bagian lain tergantung dari macam-macam modul yang dibuat untuk dikomersilkan. Terakhir adalah, jadi setelah produksi massal, sudah dijual, sudah sampai ke tangan customer, kita perlu membuat sistem manajemen berkaitan dengan purna jual. Nah, biasanya kalau kita beli elektronik kan ada yang namanya garansi ya. Nah, itu kita harus membuat manajemen garansi. Nah, manajemen garansi itu seperti ini. Jadi ketika kita membuat sistem elektronik, kita tahu bahwa suatu elektronik itu 1 juta rupiah misalnya. Nah, untuk membuat manajemen garansi, berarti kita perlu menambahkan harga. Jadi kalau misalnya kita tahu harga biaya produksinya 1 juta, dan kita memperkirakan selama masa garansi kemungkinan akan terjadi kerusakan sekitar 15%. Jadi ada biaya garansi yang dimasukkan ke dalam harga jual, berarti sebesar kalau 1 juta ada 150.000, berarti harga jualnya harus 1 juta 150.000. Jadi di sini 150.000-nya adalah untuk mengcover kalau nanti ketika modul yang kita jual tersebut mengalami kerusakan. Jadi semua pabrik-pabrik elektronik mereka sudah memperhitungkan dan menambahkan biaya garansi di harga jual yang disampaikan kepada user atau pengguna. Jadi kayak kita beli laptop, beli HP dan sebagainya itu kita sudah membayar garansi, Pak. Nah, ini memang nanti akan menjadi keuntungan buat perusahaan kalau memang nanti modulnya ternyata bagus, nggak rusak, itu malah menguntungkan buat perusahaannya. Nah, seperti itu memang salah satu strategi bisnisnya seperti itu. Terus menempatkan label stiker masa berlaku garansi atau dicantumkan dalam surat serah terima barang. Nah, jadi kalau misalnya kita beli barang elektronik biasanya kan ada itu stikernya garansinya sampai kapan. Kemudian menyiapkan tim yang akan mengambil servis atau perbaikan modul saat terjadi kerusakan. Mempersiapkan komponen sebesar 15% dari total jumlah modul yang dipesan sehingga spare part sudah siap jika terjadi kerusakan. Dan yang terakhir adalah manajemen spare part atau servis, Pak.
Jadi kalau modul sudah melewati masa garansi, maka seluruh biaya perbaikan, spare part, dan dibebankan pihak klien. Tiap spare part harus memiliki laba keuntungan 15-30% dari harga aslinya. Biaya perbaikan dihitung berdasarkan tingkat kerumitan kerusakan dan jumlah spare part diganti, dan memberikan garansi setelah perbaikan selesai, biasanya 1-2 bulan. Itu tadi materi yang sudah saya sampaikan sejauh ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, memberikan gambaran bagaimana engineering atau materi yang kalian dapatkan di perkuliahan itu bisa digunakan di industri. Selanjutnya jika ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fuad. Presentasinya ya sangat menarik. Banyak pertanyaan yang timbul. Ya, silakan. Itu kalau menyolder kaki yang jumlah sangat banyak seperti itu, dan itu satu persatu atau ada alat yang otomatis, Pak? Ada alat saya jawab ya. Ada alatnya otomatis. Jadi ketika ini kan seperti ini nggak bisa kita pasang komponen sendiri ya menggunakan tangan. Ini menggunakan mesin PNP. Nah, setelah mesin tersebut selesai menempatkan komponen, nanti PCB ini akan kita letakkan di suatu mesin lagi, namanya mesin kayak heater gitu. Nanti dipanaskan dengan suhu dia antara 200 sampai 220 derajat Celcius. Nanti pastanya, ini kan kalau seperti ini kan bukan menggunakan solder seperti kita, bukan menggunakan tenol ya. Ini menggunakan pasta solder namanya. Menggunakan pasta solder, kita sablon dulu ke padnya, kemudian dipasangkan komponennya, lalu terakhir kita masukkan ke ruangan kayak ruangan heater yang panas gitu ya, suhunya antara 200 sampai 220 derajat. Otomatis pasta tersebut akan mencair dan menjadi tenol, jadi langsung raket gitu. Ya, seperti itu sih. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mau tanya yang garansi itu tadi, Pak. Berarti kalau misalnya di pihak klien garansinya sudah lewat modulnya itu, berarti itu garansi 15%-nya itu diambil jadi laba gitu, Pak? Betul. Itu memang jadi keuntungan buat, itu kan jadinya gini, jadi sebuah keuntungan untuk dua-duanya. Keuntungan untuk user dan keuntungan untuk si pabriknya. Si pabriknya mendapatkan keuntungan dari manajemen garansi, dan juga si usernya mendapatkan keuntungan apa? Karena mereka ketika kita beli suatu perangkat elektronik, HP, laptop, TV, dan sebagainya, kan kita pasti akan mencari, kita nggak mungkin mencari beli barang yang nanti kalau rusak kita bingung mau diperbaiki di mana gitu kan. Nah, jadi keuntungan buat user memang nanti ada namanya manajemen purna jual ini sangat menguntungkan sekali buat user seperti itu. Dan itu bisa dibilang menjadi mutualisme ya, jadi saling bermanfaat, yaitu proses pembuatan film PCB. Emang seperti itu. Jadi untuk laba keuntungan kita siap pabrik. Selanjutnya kan bahan-bahan untuk menggambar. Ada Di antaranya di sini ada kertas kalkir. Jika tidak ada kertas kalkir, kita bisa menggunakan plastik transparan. Pak, mungkin saya izin bertanya, Pak. Dan bila plastik transparan ini sulit juga kita dapatkan, misalkan kan kita itu ada request nih, Pak, dari klien. Nah, kita itu udah nego, misalkan harga dari klien sama pembuat itu udah deal. Tapi pas pembuatnya itu misalkan ada trouble gitu, Pak, misalkan PCB tadi misalkan gagal gitu, kan otomatis biayanya juga jadi nambah lagi gitu, Pak. Itu berarti ditanggungnya itu sama pembuat. Ya, atau gimana, Pak? Jadi gini, pada saat kita menyantumkan harga penawaran ya, jadi di sini sebenarnya ada aspek yang sangat penting juga saya jelaskan di bagian ini ya, tadi ya ini ya di pre-design ya. Di sini ada, ada kegiatan pre-design kan ada survei komponen atau bahan.
Jadi memang berkaitan, saya kemarin sudah sampaikan dua progres ini. Pemilihan metode dan pre-design ini adalah suatu kegiatan yang saling berkaitan. Muter dia berputar. Jadi ketika kita sukai komponen ada apa tidak, kalau nggak ada berarti kita kembali lagi perancangan, kita ganti komponennya yang ada yang mana itu yang kita pakai. Dan juga di pemilihan metode ini, sebelum kita memberikan anggaran biaya, kita perlu memprediksi. Nah, ini perlu jam terbang. Kita perlu memprediksi kira-kira apakah ada komponen yang rawan, atau kira-kira ini benar-benar bisa diwujudkan atau tidak. Resiko-resiko yang mungkin terjadi itu perlu kita sampaikan ke klien. Pak, ini kemungkinan Pak, ini secara logis misalnya, saya nyampaikan ke klien, Anda klien. Pak, ini secara logis sistem ini bisa dibuat Pak. Tapi ada beberapa part yang saya belum tahu kualitasnya. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa part yang saya belum tahu ini fungsinya bisa tidak digunakan untuk kebutuhan Bapak. Jadi di sini Pak, ada semacam gambling, ada semacam resiko yang perlu ditanggung bersama. Saya menanggung resiko tenaga, saya menanggung resiko keilmuannya untuk otak-atik ini, dan Bapak menanggung biayanya. Jadi di sini fair Pak, Bapak menanggung biayanya, kami menanggung tenaga dan keilmuannya. Itu perlu disampaikan di klien. Biar apa? Biar kita jadinya sama-sama enak. Kita melakukan riset, kita dibayar, pun mereka yang jadi sama-sama beresiko. Kita mengerjakan pun beresiko, mereka yang ingin membuat alat pun menanggung resikonya. Jangan semua resiko dibebankan ke kita, nanti kita jadi susah. Bayangkan aja, kita sudah susah desain, susah buat, susah program, dan kita susah karena harus nombok duit. Itu kan nggak fair ya. Jadi memang semuanya harus kita sampaikan ke klien di awal. Nah, biasanya bentuknya itu surat perjanjian kerjasama, surat kontrak riset. Nah, nanti di surat itu ada pasal-pasalnya. Kalau rusak bagaimana, siapa yang menanggung biaya dan sebagainya, itu ada semua tercantum di surat itu. Seperti itu. Sudah menjawab? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Ini sudah masuk jam 10 Pak Penuh, tidak apa-apa, lebih saya malahan. Ya, oke. Gimana Mas? Ada acara atau? Saya, 10, jadi ya? ini ya sih Pak. Ada lain. Saya masih ada agenda lain karena masih jam kerja ini Pak. Ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini udah melebihi waktu yang tadi diagendakan ya. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih ada bisa lewat saya ya untuk ditanyakan nanti. Mungkin bisa melalui WA, bisa dijawab oleh beliau masing-masing. Oke ya. Jadi untuk agenda pertemuan dengan praktisi industri ya, di mata kuliah workshop elektronika itu 2 pertemuan ya, alhamdulillah sudah berakhir di hari ini ya. Tadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya dari Mas Muflas ya, tidak hanya dari tadi tentang keilmuan elektronikanya saja ya, workshop elektronika, tapi dari sisi project management ya, lebih ke arah sana juga banyak yang kita ambil ya, perencanaan, prototyping atau mulai dari brainstorming sampai dengan prototype, kemudian sampai hilirisasi industri ya. Ini sangat-sangat banyak manfaatnya, tidak hanya buat kita, tapi buat mahasiswa, tapi buat saya juga banyak sekali masukan. Nah, nanti mungkin kedepannya kita akan berkolaborasi lagi ya, Mas Muhammad ya, tidak berhenti sampai di sini. Misalnya untuk kerjasama yang lain masih banyak kegiatan yang bisa kolaborasikan. Jadi link and match ya antara industri ya dengan universitas atau pendidikan tinggi itu harus linkage, harus saling terikat ya. Makanya kemarin juga Mas Muhlas sudah utarakan bahwa networking itu sangat penting ya. Jadi masih bekerja sama atau masih menjaga silaturahmi dengan dosen ya, dengan teman-teman alumni yang lain ya, dengan alma mater tercinta ya, pastinya seperti itu.
Ya, terima kasih sekali Mas Mufas ya untuk waktunya ya, kesempatannya di dua kali pertemuan ini sangat bermanfaat mestinya buat kami semua ya. Semoga bisa diambil pelajaran yang berarti ya. Kemudian kita bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sini ya. Ini sangat-sangat banyak sekali ya peluang untuk kita kembangkan ya, untuk menjadi materi riset, untuk menjadi penelitian, untuk menjadi tugas akhir ya, dan lain sebagainya. Sangat luas ya skopnya ya kalau elektronika tadi. Oke, baik ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Mas Muhas ya. Pak. Ya, akhir kata gimana, ada yang disampaikan? Mungkin closing statement-nya. Ya, ada sedikit pesan-pesan buat teman-teman sekalian. Mumpung di tahap awal ya, jadi mumpung di tahap awal ini memang sebisa mungkin basic dari kemampuan engineering elektronik itu kita pahami dengan benar. Karena jadi itu kayak sebuah runtutan. Kalau kita basicnya tidak pegang kuat, nanti selanjutnya kita akan kesulitan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan engineering elektronik. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman sekalian di awal-awal perkuliahan semester pertama seperti ini, materi-materi basic yang disampaikan tolong sekali untuk dipahami. Baik untuk dipahami dengan benar. Kalau tidak bisa ditanyakan ke Pak Purno mungkin dengan dosen yang lain, atau mungkin saya sangat welcome sekali kalau memang teman-teman mau nanti kontak saya, mau tanya-tanya berkaitan tentang engineering elektronik, silahkan monggo. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan seputar engineering yang agak sulit dimengerti, bisa tanya ke saya. Tidak masalah Pak, saya welcome sekali buat teman-teman. 24 jam ya. Ya Pak, maksudnya menampung pertanyaannya 24 jam, tapi untuk menjawabnya kan ya tunggu waktu slow. Ya, kalau pertanyaannya saya tampung, jawabannya bertahap. Karena HP ini nggak pernah berhenti berbunyi Pak. Terus Pak. Ya, jadi pesan saya itu tadi, karena kalau kita pegang basicnya awal itu kuat, selanjutnya mau seperti apapun materi atau permasalahan elektronik itu kita bisa tangani. Semakin handal, semakin paham kita basic, semakin paham kita leher pohon ke atas ya. Jadi kita paham materi-materi berikutnya. Ya, begitu sih Pak pesan dari saya. Tetap semangat buat adik-adik teman-teman sekalian, masih muda. Kita dengan kebetulan jurusan kita ini sangat memberikan dampak yang sangat besar ya di pembangunan di masyarakat. Jadi sangat beruntung sekali buat teman-teman yang berhasil masuk di jurusan teknik elektronika ini. Ya, itu sih Pak pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan saya kembalikan ke Pak Tun. Oke, ya baik, Mas Fas ya, quote-nya sangat baik ya. Semoga apa yang kita lakukan di dua kali pertemuan ini memberi manfaat ya, atau dampak atau impact baik untuk kita maupun lingkungan sekitar kita ya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat ya. Tapi banyak sekali dari kemarin pertemuan kedua, sangat banyak sekali ya yang ini tidak kita dapatkan di perkuliahan ya. Makanya kita berkolaborasi ya dengan praktisi-praktisi industri, intinya untuk apa? Untuk memetik pelajaran ya, apa yang mereka kerjakan di sana ya, sehingga menghadirkan suasana industri di dalam kampus, sebenarnya itu intinya ya. Jadi ada gambaran nanti setelah bukan setelah ya, ketika kita berproses belajar apa yang perlu kita pelajari ya, apa yang industri lakukan, sehingga tidak ada gap lagi ya antara ketika selesai dari perkuliahan intinya siap untuk masuk industri gitu, atau siap untuk menjadi technopreneurship ya, atau technopreneur ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Mukas.